Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Di setiap kali kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, ada 2 amalan yang harus selalu kita pertahankan membacanya, yakni membaca zikir dan banyak berdoa. Ada beberapa bacaan zikir yang dianjurkan diistiqomahkan membacanya setiap hari, setiap habis sholat, sebab balasan membacanya amat sangat luar biasa. Setidaknya ada 4 atau 5 amalan zikir paling minimal selalu kita amalkan setiap habis sholat. Rasulullah berjanji dalam hadis-hadisnya bahwa orang yang mengamalkan 4 atau 5 amalan zikir ini setiap habis sholat umumnya dan setiap habis sholat subuh khususnya akan dihapuskan dosa-dosanya, bersih, diampuni Allah meski ada sebanyak buih di lautan. Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menolongnya dan melindunginya dari gangguan setan dan bahaya apapun, dan kelak di hari kiamat akan masuk ke dalam surga. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan zikir setelah sholat ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, berzikir setiap habis sholat adalah perintah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah sholat kalian, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Dan khusus sehabis sholat subuh, Rasulullah memotivasi kita agar berzikir hingga terbit matahari. Balasannya diberikan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu." Orang-orang yang menunaikan salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammatin tammatin. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda lagi, pahala ibadah haji dan umroh yang sangat sempurna. Maka sehabis sholat subuh, mari kita usahakan tetap tidak beranjak dari tempat sholat. Lalu kita berzikir kepada Allah hingga matahari terbit dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat agar dituliskan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Nah, di antara bacaan zikir yang bisa kita amalkan adalah sebagai berikut. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah
Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri thalatha marratin wa ba'dal ashri thalatha marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, zikir pengundang satu pasukan malaikat. Sehabis salat subuh, setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, dianjurkan membaca zikir pengundang satu pasukan malaikat sebanyak 10 kali. Redaksi zikirnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ila akhirih asyra marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat maghrib atau salat subuh, membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah salat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Yang ketiga, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Setidaknya ada 2 balasan yang akan kita dapatkan jika sehabis sholat kita membaca ayat kursi. Sungguh orang yang melazimkan membacanya setiap habis sholat akan sangat beruntung dunia akhirat. Manfaat yang pertama, mendapatkan perlindungan Allah selama 24 jam siang dan malam. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi sholatil maktubati kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta sholatil ukhra." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga ibadah sholat berikutnya. Manfaat yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam Tabrani. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu." Siapa saja yang setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannah illal maut fa idza mata dakhulal jannah." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah menukil hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin thalathan wa thalathina
barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'atun wa tis'una, lalu membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali sehingga jumlahnya ada 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati, lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang kelima, membaca la ilaha illallah. Bacaan tahlil ini adalah bacaan zikir yang utama sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang terlarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Demikianlah 5 bacaan zikir yang dianjurkan diamalkan setiap hari setiap habis sholat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.